istighfar dong. Ada yang sudah istighfar, tak mau istighfar pulang. Ayo, astaghfirullahaladzim alladzi la perempuan tak ada suaranya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Kemana adab istighfar? Posisi duduknya kan Bapak bilang tadi jangan dirubah. Masya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Zikir. Kalau zikir itu biasanya kita ucapkan lisan, hati kita menyebutkan artinya boleh. Contohnya subhanallah, maha suci Allah, supaya khusyuk. Kalau kamu subhanallah tapi matamu kemana-mana atau ada kawan bicara itu kamu dengar, nggak khusyuk jadi zikir. Zikir itu perlu khusyuk kan? Namanya kita menyebutkan asma Allah. Coba khusyuk bagaimana? Tanganmu di lutut. Yang masih bersila juga posisi duduknya. Ayo, letakkan tangannya di lutut, tundukkan kepalanya. Ilahi ya Rabbana anta subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hatimu maha suci Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allahu akbar. Zikirkan ayo. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'azziran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadaka as-salihin. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur bayam campur tomat itu sayuran yang bergizi, yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan cepat berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
semuanya insya Allah kebahagiaan. Ya, dan yang keempat masih ada yang kurang. Baik, materi kita menunggu antrian dapat bagian materi. Dan materi ini sebenarnya adalah salah satu bahan yang kita sengaja buat untuk sebagai acuan kegiatan kita dalam pesantren Ramadan kali ini. Sudah? Harus selesai dan sebelah sana. Sambil menunggu yang lain dapat, ayo kita sholawatan dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah sallallahu ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sudah. Sudah. Kalau sudah, kita fokus ya. Dengan beberapa catatan tentunya. Tolong. Yang pertama, selama materi, tolong kalian tenang. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang duduk, tidak ada yang coret-coret, tidak ada yang gambar-gambar. Fokus. Fokus. Yang kedua, al-adab qabla ilmi. Akhlak adab itu sebelum ilmu. Al-adab fawqa ilmi. Adab akhlak itu di atasnya ilmu. Yang paling penting dalam hidup ini adalah akhlak terlebih dahulu, baru kalian memperdalam masalah ilmunya. Sudah oke? Baik. Kita fokus di akhlak dulu, akidahnya nanti. Coba lihat akhlak materi pesantren Ramadan, akhlak anak terhadap orang tua atau guru.
Oke. Masih ada yang ngomong, masih ada yang ngobrol cerita, ada masalah. Akhlak anak terhadap orang tua. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma lahuma qawlan karima. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua itu siapa? Orang tua adalah orang yang telah berjasa menjadi sebab kita terlahir di dunia ini. Terus kalau biasa cerita ya cerita. Jadi seakan-akan kamu cerita ini adalah sebuah kesalahan, itu biasa. Dan kalau cerita udah berkali-kali diingetin terus. Baik. Allah perintahkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua kita itu siapa? Setidaknya kita ini punya 4 orang tua. Kalau kalian baru punya 3 orang tua, 2. Kalian punya 2. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua biologis yang menjadikan sebab kita terlahir di dunia. Siapa itu? Ayah dan ibu. Coba bayangkan, terutama ibu. Ibu jasanya sangat luar biasa. Kalian berada dalam kandungannya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan itu usia kandungan secara umum. Ada kandungan yang spesial, tidak hanya 9 bulan. Berapa? 4 tahun. Di dunia ini ada rekor seorang ibu mengandung selama 4 tahun. Siapa itu? Ibunya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah seorang mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Orang yang karyanya, ijtihadnya, pemikirannya bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Ada 4 mujtahid: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ada 4 imam. Salah satu di antara 4 mujtahid mutlak ada namanya Imam Syafi'i, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini seorang anak yang pernah berada dalam rahim ibunya, kandungan ibunya selama 4 tahun. Ibunya namanya Fatimah. Jadi Bunda Fatimah ini hamil selama 4 tahun. Coba kebayang tidak wanita hamil? Bayangin kalau ibu kalian orang hamil. Kalau kalian punya adik, coba wanita hamil ini, ya Allah, di dalam rahimnya ada janin, ada anak. Berat. Wah, dan ala wahnin, sengsara di atas sengsara.
Coba kalau kamu ingin nanti merasakan bagaimana rasanya wanita ketika hamil, pulang ini kamu pergi ke tempat orang jual kelapa muda. Kamu beli kelapa muda yang beratnya kira-kira 2 kilo. Kemudian taruh di perutmu, diikat pakai kain, kemudian dilakukan dengan sebegitu kuat, berada terus dalam perutmu ini, di sini 9 bulan. Tak usah 9 bulan lah kelarang. Coba sehari semalam saja. Besok sekolah kamu bawa pakai baju ada kelapanya di sini 2 kilo. Tidur kamu bawa, mandi kamu bawa, makan kamu bawa, main bola kamu bawa 2 kilo. Kebanyakan gak berat, berat. Apalagi ada yang di antara kalian itu yang nakal dalam kandungan ibu itu lumayan futsal, udah jatuh, sakit. Ini Imam Syafi'i berada dalam rahim ibunya selama 4 tahun, luar biasa. Kebanyakan sakitnya, tapi hebatnya ibundanya Imam Syafi'i yang bernama Ibunda Fatimah ini selama hamil 4 tahun itu setiap sehari semalam bisa menghatamkan, membaca Al-Quran sekali hatam sehari semalam selama 4 tahun. Maka wajar begitu lahir seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad bin Idris karena bapaknya namanya Idris. Muhammad bin Idris yang terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Begitu usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin usia 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz dengan artinya, dengan tafsirnya, asbabun nuzulnya, semua ilmu yang ada dalam Al-Quran itu dia kuasai. Kenapa bisa begitu? Karena ibunya yang bilang membaca Al-Quran sehari semalam hatam sekali. Kalau ibu-ibu sekarang beda, 24 jam tiktokan, ingat tiktok. Mana begitu lahir 4 tahun udah pada tiktok. Nah, ini gambaran begitu mulianya seorang ibu ketika ibu sudah 9 bulan mengandung kalian, masih sudah mencapai. Akhirnya pada saatnya kalian harus lahir. Ibumu berjuang untuk melahirkan kamu itu dengan taruhan nyawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi janji kepada siapapun ibu yang melahirkan anaknya. Di saat melahirkan kemudian dia meninggal dunia, balasannya langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati syahid masuk surga, walaupun dia punya 10 dosa, enggak tahu, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berjuang melahirkan kalian. Urat-uratnya putus, jangan gabung. Fokus. Urat-uratnya putus, keringat ini keluar, seluruh tenaga dikeluarkan dalam rangka untuk melahirkan kalian. Gitu kalian ada yang bandel, nggak mau keluar lewat jalur yang benar, terpaksa harus keluar. Operasi sesar. Bapak tanya, ada yang pernah nanya sama ibunya, siapa yang lahirnya prosesnya harus dioperasi dulu melalui jalur operasi? Katakan kamu yang kelahiran gua harus melalui jalur operasi. Angkat kamu? Enggak. Ada beberapa. Baik, turun. Ini perjuangan seorang ibu. Bahkan seandainya seorang ibu harus melahirkan kamu, pada saat itu kemudian kondisinya tidak memungkinkan karena faktor secara medis,
Kemudian dokter bertanya kepada ibu, "Bu, ibu ini kondisinya sangat memprihatinkan. Saya beri satu pilihan dari dua alternatifnya, Pak. Untuk melahirkan janin yang ada di rahim ibu ini butuh perjuangan yang luar biasa, tidak bisa dilahirkan dalam keadaan normal. Coba ibu pilih. Kalau saya harus menyelamatkan, apakah saya harus menyelamatkan ibu atau menyelamatkan anak ibu yang ada dalam kandungan ibu?" Seorang ibu akan memilih, "Dok, tolong selamatkan anakku. Biarkan aku mati, yang penting anakku bisa lahir dalam keadaan selamat." Artinya ketika melahirkan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau menyelamatkan anaknya, ibunya akan meninggal dunia. Kalau menyelamatkan ibunya, anaknya akan meninggal dunia. Seorang ibu akan memilih, "Dok, selamatkan anakku, biarkan aku meninggal dunia, ikhlas demi Allah." Ini orang tua. Begitu sudah lahir, lahirnya ada yang nangis atau ada yang tertawa? Ada yang tertawa lahir. Mungkin para pelawak itu lahirnya tertawa, sehingga bisa sebagai orang tertawa. Tidak juga nangis. Pertanyaan, kenapa bayi itu lahir menangis? Ada yang bisa jawab? Kasih. Kenapa bayi itu lahir menangis? Apa? Saya paling gak suka mengatakan ini. Katakan saya. Ada yang tahu kenapa bayi menangis? Apa? Biar bisa bernafas. Oh, jadi untuk bernafas harus nangis dulu. Bayi menangis terlahir ke dunia. Kenapa? Karena bayi ini dia merasa kaget setelah lahir ke dunia, kebayang pada dirinya dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan nanti di dunia ketika berada di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia lahir ke dunia kebayang, saya harus melakukan kewajiban, saya harus menghindari apa yang dilarang, sehingga itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ada beban di pundaknya, tanggung jawab hidup di dunia ini. Maka itulah yang menyebabkan bayi lahir akhirnya dia menangis. Setelah menangis, kemudian dengan penuh kasih sayang ibumu tersenyum, alhamdulillah lahir anak. Masya Allah. Ibumu sakitnya belum hilang, tapi tersenyum melihat kamu yang sudah bisa menangis. Kemudian disusuinya. Berapa tahun ibu menyusui kamu? Normalnya ibu itu menyusui 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Ini normalnya, umumnya. Tapi kadang-kadang kamu juga nakal juga. Begitu disusui sama ibumu, udah kamu isep asinya, kamu gigit pula gitu. Sakit keluarga, Masya Allah. Tapi apakah ibu kemudian marah? Tidak. Dengan penuh kasih sayang, ibuku mengatakan, "Nah, jangan gigit, sakit nah." Coba kalau ibumu marah, maka dilempar tong sampah. Kamu lagi kayak gigit, sakit aku, lempar. Mati orang. Terus 2 tahun dengan penuh kasih sayang, kamu diajari mulai berdiri, pertama melangkah, berdiri, kemudian belajar berjalan, mulai bicara, diajari terus sama orang tua, terutama ibu. Kamu digendong sama ibu, asik digendong.
dengan penuh kasih sayang. Nah, saat ini kamu berikan paket oleh-oleh untuk ibu. Nah, ya Allah, terima kasih. Bukan marah, senang. Masya Allah, susah. Nah, setelah itu kemudian dengan penuh kasih sayang kamu dirawat. Ya Allah, setelah gede usia 6 tahun dimasukkan sekolah SD, sebelumnya TK dan seterusnya. Ini kasih sayang orang tua. Sementara ayahmu berjuang mencari nafkah, berangkat pagi pulang petang demi mencari sebuah berlian untuk masa depan kalian. Orang tua ada yang kerjanya di panasan, di bawah terik matahari yang sangat panas di bulan Ramadan saat sedang puasa, harus bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga. Ini perjuangan seorang ayah. Kadang-kadang dia di sana dimarahi oleh bosnya karena pekerjaannya ada yang salah, tapi itu diterimanya demi untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk membahagiakan kalian. Gitu kalian dengan enak saja menghabiskan uang yang dicari oleh papamu dengan susah payah, kasih uang jajan kurang. Setelah itu bener-bener tangannya masih bergerak-gerak, mau gak sama kawannya tak ambil, bener-bener saya berbuat bisa bergerak masih dan tadi masa itu kebiasaan dulu. Ya itu aja. Dan satu lagi kan, gak usah ada hasil-hasil dijaga. Nah, ini perjuangan dari orang tua, ayah dan ibu membesarkan. Itu orang tua biologis. Yang kedua, ada orang tua yang ngurusin rohani kamu, yang mengurusi jiwa kamu. Tidak hanya makanan jasmani tapi makanan rohani. Siapa itu? Guru itu juga orang tua. Bahkan kedudukan guru bisa jadi lebih mulia dibanding orang tua kandung. Kenapa? Orang tua kandung ini yang mengurusi jasmani kita, makan kita, yang mencarikan orang tua kandung, pakaian kita, kebutuhan kita. Ini tanggung jawab orang tua kandung. Sementara guru ngajarin kamu ngaji A, I, U, Aba, Ata, Aja, dan seterusnya. Ngaji Iqra, Ababa, Atata, Abasa. Akhirnya kamu bisa pandai membaca Al-Quran, menjadi anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, hafid itu. Ini jasa siapa? Guru. Maka guru kedudukannya adalah sebagai orang tua. Masya Allah. Guru ini tinggi kedudukannya. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya bukan untuk kalian, kayak saya yang sudah berkeluarga, punya orang tua juga, namanya mertua. Siapa mertua ini? Orang tua dari pasangan kita. Saya punya istri, orang tuanya beliau itu mertua saya, itu juga orang tua saya. Betapa saya tidak berbuat baik kepada mertua saya, karena ketika mertua saya itu dulu ibunya melahirkan dia, membesarkan dia, merawat dia, menyekolahkan dia, sampai pada akhirnya dia menjadi anak gadis yang sudah dewasa. Kemudian saya minta untuk saya jadikan sebagai iswan saya, diberikan kepada saya harus berterima kasih kepadanya. Itu adalah orang tua. Tiga. Nah, dalam hal ini
kita harus berbakti kepada ketiga-tiga. Orang tua kalian, orang tua guru kalian, orang tua kalian nanti itu bagian dari orang tua yang wajib kalian berbakti kepada. Bagaimana cara berbakti? Coba lihat di materi. Yang pertama, coba mendengarkan kata-kata orang tua atau guru. Ya Allah ya Karim, mendengarkan kata-kata orang tua atau kalau orang tuamu mengatakan sesuatu untuk kebaikanmu, nah belajar, nah sholat, lakukan sholat, bikin orang tuamu itu senang, sentuh hatinya. Bagaimana cara itu hati orang tua? Lakukan sesuatu yang membuat orang tuamu itu menjadi bangga punya anak seperti kamu. Jangan sampai orang tua kamu itu hatinya sakit gara-gara kamu. Ya Allah ya Karim. Bikin orang tua bangga. Caranya gimana? Gini, tak ajarin. Kamu tahu kesenangan orang tua kamu itu apa? Contoh, orang tua kita kan selalu mengatakan, ayo segera belajar. Kalau waktunya tidur segera tidur. Kamu lakukan itu sebelum orang tua kamu nyuruh. Itu bangganya Masya Allah, luar biasa. Kalau ini bulan Ramadan kan, malam kita bangun untuk makan sahur kan. Setelah itu ada jadwal jurnal Ramadan, ada kegiatan sholat sunat tahajud. Betul. Lakukan sholat sunat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian setelah tahajud malam itu, kalian berdoa. Kencengi bacaan doamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa ibu bapakku. Kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi di waktu aku masih kecil. Ya Allah, bahagiakan hidup kedua orang tuaku. Ya Allah, kencengkan suaramu biar didengar sama pak bapakmu. Ketika pak bapakmu mendengar, doa yang kamu panjatkan, ya Allah, di hatinya, alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, capek, sakit dan segala macam hilang semuanya karena kamu menjadi anak yang soleh dan solih. Yakin. Kemudian ketika kamu jadwalnya kamu harus ngapain, segera lakukan. Berangkat kaji, cepat berangkat, gak usah disuruh. Jangan nunggu orang tua marah dulu sampai pegang gagang sapu untuk memukul kamu. Jangan. Ini cara membahagiakan orang tua. Turutin kemauannya. Ya. Orang tua gak minta banyak sama kamu, bikin hatinya senang. Tentunya dengan prestasi. Jangan sampai orang tua kalian dipanggil ke sekolah bukan karena prestasi, tapi gara-gara karena kasus yang kalian lakukan. Orang tua dipanggil ke sekolah gara-gara prestasi kamu, betapa bangganya mereka menjadi orang tua. Oke, Pak? Halo? Yang pertama apa? Mendengarkan kata-kata orang tua. Kalau orang tua kamu nasihatin kamu, ya sudah dengerin. Jangan dibantah dengan sepatah kata pun. Jangan pernah membantah kepada orang tua. Ingat satu kisah, Bapak akan cerita. Di zaman dulu ada seorang ahli ibadah. Nanti kalau saya tanya nggak tahu apa sih. Seorang ahli ibadah namanya Junaid.
Siapa namanya? Jurek. Siapa? Jurek. Jurek ini seorang yang ahli ibadah. Tiap hari dia ibadah. Sholat malamnya itu ratusan rakaat. Kalau siang dia puasa, malam dia tahajud, baca Quran, ibadahnya nggak keturunan, luar biasa. Tapi satu ketika Jurek ini sedang melaksanakan ibadah sholat, ibunya yang sudah tua memanggil Jurek. Jurek mendengar panggilan itu. Ibunya memanggil, tapi dia sudah sholat. Jurek. Akhirnya Jurek mikir, apakah saya harus lanjutkan sholat saya? Apakah saya harus menjawab panggilan dari ibu saya? Dia berpikir. Sementara ibu memanggil, saya sedang sholat. Mana yang harus saya dulukan ya Allah? Jurek pergi. Panggilan yang kedua, Jurek. Semakin gelisah Jurek. Mana yang harus saya dulukan? Menjawab panggilan Allah ibu atau sholat saya terus? Sampai pada panggilan yang ketiga, Jurek. Ternyata Jurek lebih memilih melanjutkan sholatnya dan mengabaikan panggilan dari ibunya yang sudah tua. Akhirnya apa Jurek? Ibunya sakit hati. Jurek, hari ini kamu tidak mendengarkan panggilan dari ibumu. Ketahuilah apa ya Jurek? Kamu nanti tidak akan mati sebelum kamu diperlihatkan dengan wanita-wanita pelacur, wanita-wanita yang berzina, yang suka melakukan perbuatan zina. Ibunya yang sakit hati gara-gara memanggil anaknya tidak dijawab, padahal sedang apa? Sedang sholat. Sedang sholat, bukan sedang main game, main ML, main ML, tiktokan, lupa kita. Ini sedang sholat. Kalau kamu kira-kira kalau lagi sholat dipanggil makmum, apa yang kamu lakukan? Cara ini, kalau kamu sedang sholat, ibumu memanggil, sekarang lagi mas, ibumu memanggil kamu ketika kamu sedang sholat. Caranya begini, agar sholat itu juga tidak batal, ibumu juga tidak kecewa, kencengkan bacaannya. Lagi sholat, panggil Ismail, Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tahu Ismail lagi sholat, maka ibumu akan diam. Allah lagi sholat. Atau ini Ismail, Allahu Akbar. Panggil lagi Ismail, Allahu Akbar. Ibu tahu sedang sholat, sholatnya tersah. Panggilan ibumu juga kamu jawab dengan itu, ibumu juga tidak kecewa. Tadi kenapa ibunya juga sampai kecewa? Karena nggak tahu kalau anaknya sedang sholat. Padahal yang dilakukan itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang dikerjakan itu hukumnya sunnah, menjawab panggilan ibu hukumnya adalah wajib. Mana yang didahulukan? Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Jawab panggilan ibumu lebih mulia dibanding kamu melanjutkan sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau sholat fardu, kencengkan bacaannya. Panggil lagi Ismail, sami'allahu liman hamidah. Ibu tahu sudah sholat. Akhirnya ini ibunya juga
Juret sedang terlanjur sakit hatinya. Nanti ya, ibunya Juret sudah terlanjur kecewa dan sakit hati karena anaknya tidak menjawab panggilan. Padahal dulu nak, ketika kalian kecil, ketika kalian masih bayi, ibumu itu luar biasa. Kamu nangis, langsung dia bangun dari tidurnya, ditengok. Pertama yang ditengok apa? Pampersnya. Pampersnya masih kering, belum basah, berarti dia belum ngompol. Pas nangis, berarti dia belum apa? Lapar. Langsung kamu dikasih aksi, diem. Ibu langsung menjawab panggilanmu. Kamu cuma nangis, ibu langsung datang. Sekarang begitu gede, ibu memanggil kamu tidak jawab panggilannya. Dosa besar. Ibunya marah, murka. Ingat, doa ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada Muhammad, langsung cospleng dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, pada waktu itu ada seorang wanita berzina. Dia melakukan hubungan layaknya suami istri, tapi bukan dengan suaminya, tapi dengan seorang penggembala domba. Akhirnya sampai wanita ini hamil. Kemudian ketika wanita ini hamil, waktu itu sang ibu ini melapor kepada sang raja, melapor bahwasanya minta pertanggungjawaban tentang kehamilannya. Ditanya sama sang raja, siapa yang melakukan ini? Wanita ini menjawab, Juret. Siapa? Juret. Akhirnya Juret punya musola, tempat ibadah. Yang musolanya itu tidak bagus, tapi layak untuk pakai ibadah kiamat. Akhirnya sang raja memerintahkan kepada prajuritnya, prajurit, bakar musolanya Juret, hancurkan musolanya Juret, tangkap Juret, seret ke hadapan. Akhirnya prajurit, siapa sekarang? Angkat prajurit, dibakar musolanya Juret. Kemudian Juret ditangkap, diikat, diseret ke hadapan sang raja. Tapi Juret tidak. Juret tidak melawan, Juret juga tidak memberontak. Juret diam saja, diseret diam saja, karena tahu ini pasti kesalahan saja. Begitu di hadapan sang raja, wanita yang hamil dan ditanya, hei wanita yang hamil, siapakah, benar apakah Juret ini pelakunya? Betul Tuan Raja, dia yang melakukan, yang hamil saya minta pertanggungjawaban dari Juret. Juret cuma tersenyum, tidak menjawab. Akhirnya Juret mengatakan kepada Tuan Raja, baik Tuan Raja, mana bayi yang dilahirkan dari wanita tadi? Itu bayi. Kemudian bayi itu ditanya oleh Juret, wahai bayi, jawab dengan jujur, siapa orang yang telah melakukan perbuatan zina kepada ibumu? Siapa bapakmu? Bayi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bicara. Pelakunya adalah seorang penggembala domba. Akhirnya Tuan Raja menyesal dan meminta kepada prajuritnya, hei prajurit, bangun kembali musolanya Juret. Tapi sebelumnya bertanya kepada Juret, baik Juret, dalam hal ini saya minta maaf, saya salah tangkap, karena kata ibunya tadi pelakunya kamu, ternyata kata bayi ini pelakunya adalah sang penggembala domba. Maka izinkan saya untuk membangun musolamu kembali, terbuat dari emas. Kita bangun dari emas. Apa kata Juret? Tidak. Terus apa kamu? Kembalikan musola saya, bangun seperti sedia kala, reot seperti ini, biarkan seperti itu. Kenapa kamu tidak minta lebih? Iya, karena saya tahu ini adalah kesalahan saya kepada ibu saya. Saya tidak menjawab panggilan dari ibu saya ketika saya sedang sholat. Akibatnya ibu saya murka, berdoa kepada Allah
akan mati sebelum diperlihatkan dengan seorang wanita berzina. Doa ibu terkabul. Dan ini termasuk nomor 2 dari bayi yang bisa bicara setelah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu kecil bisa bicara, termasuk bayi yang sudah bisa bicara. Panggilan siapa? Orang tua. Ibumu manggil kamu gak jawab, mau kayak sudah difitnah seperti itu, mau? Jangan sampai terjadi. Nah, kalau kisahnya kekinian, kisahnya Malik Moda, tahu? Malik Moda kisah dari mana ini? Pada Sumatera Barat, tempatnya di mana? Di air manis. Air itu Bandung, air manis itu ya manis, airnya manis ya. Dekat kamu ya Pak Davis. Di air manis ada kisah yang melegenda namanya Malik Moda. Udah tahu ceritanya? Singkatnya adalah singkatnya adalah dulu hidup seorang anak bernama Malik. Orang tuanya ini tergolong orang tua yang kurang mampu, sehingga sang ayah harus merantau keluar kota untuk mencari kecukupan. Tapi rupanya ayahnya Malik ini merantau sekian lama tidak ada kabar, gak pernah WA, gak pernah telepon, gak pernah jawab, gak pernah SMS, gak kasih kabar, juga gak kirim duit. Akhirnya sang ibu hidup dalam kemiskinan. Dan saat itu Malik yang masih beranjak kira-kira seumuran kalian, remaja begini, dia itu tergolong anak yang secara fisik gak sopan sekali. Kita lagi ngomong orang itu sama sekali tidak sopan. Begitu cara menghargai guru orang tua. Akhirnya pada waktu itu Malik yang fisiknya juga termasuk golongannya fisiknya yang tidak terlalu sempurna, dia sedang berlari kemudian terjatuh. Begitu terjatuh ada luka di bagian lengan, itu sebagai tanda. Dan kemudian setelah Malik berindah remaja, dia pamit sama ibundanya ingin merantau naik kapal bersama dengan saudara. Singkatnya, akhirnya kapal yang dinaiki Malik ini terkena badai gelombang, pecah. Akhirnya Malik terdampar di sebuah pantai, sebuah pulau pantai. Orang yang menghargai gurunya kalau punya ngomong begini, menghadap mesinnya tidak berbelakang. Saya tidak minta dihargai berapa harga saya, sudah dijual, tapi tolong. Akhirnya apa yang terjadi? Malik ditemukan oleh seorang saudagar kaya, kemudian bekerja di situ, bertani dia, nyampur dalam sawah, luar biasa, dia sukses menjadi pengusaha sukses. Akhirnya dinikahkan dengan putri saudagar, singkatnya menjadi orang kaya. Begitu pada saatnya Malik ini harus berlayar dengan kapal pesiarnya yang besar menuju ke kampungnya di air manis itu. Tapi rupanya sampai di kampungnya ada seorang wanita tua memanggil-manggil dia, Malik, Malik, bukan Malik, Malik, Malik. Kemudian sang istrinya Malik ini berkata, wahai suamiku, siapa ibu yang memanggil-manggilmu itu? Rupanya Malik merasa malu punya ibu yang pakaiannya cuma camping sudah tua, entah memanggil-manggil dia. Malu Malik.
Dia mengatakan itu bukan siapa-siapa, itu orang lain yang ngaku-ngaku sebagai ibu. Dia bukan ibu, malah tidak mengakui ibu kandungnya sebagai ibu, karena ibunya dalam keadaan miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu maling ini kembali dari perlayanannya menuju ke kampungnya, ke desanya, ke tempat tinggal dia yang baru, yang kaya raya itu, rupanya ibunya maling berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia itu bukan maling anak saya, maka saya maafkan dia. Tapi kalau dia itu maling anak saya, tutup dia, ya Allah, karena dia telah menyakiti hati ibu kandungnya yang mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya. Akhirnya kapal yang ditumpangi maling bersama istrinya itu terkena badai, pecah. Dan setelah itu maling terdampar sampai ke pulaunya di air manis itu, kemudian dalam keadaan tertutup menjadi batu yang disebut dengan batu maling kondang. Kenapa demikian? Durhaka kepada ibu. Maka jangan pernah sekali-kali kamu durhaka kepada orang tua. Kalau cuma orang tua bilang berhenti main HP, berhenti. Jangan malah kalau dibilang itu marah-marah, ditendang-tendang itu akhirnya. Kemudian sambil marah-marah, kira-kira berbagi gak? Mau berbagi gak? Cuma dibilangin coba cara berangkat sholat, udah waktunya sholat, dibangunin susah, dibangunin untuk sahur susah, bener? Dibangunin sahur susah, masih juga akhirnya dari buku mulai naik. Coba udah sahur hampir imsak, apa itu dulu sambil lari-lari ke kamar mandi. Apakah itu yang berbagi? Siang ibu mau minta kamu istirahat tidur. Nah cepat tidur biar nanti malam udah dibangunkan. Mama ini ganggu aja lagi asik main itu. Apakah itu anak yang berbakti? Sama sekali tidak. Disuruh belajar kerjain tugas nanti dan segala macam. Itu bukan tipe anak yang berbakti. Baik, kemudian yang kedua apa? Berdiri ketika mereka berdiri. Artinya begini, untuk menghormati orang tua. Di saat nanti kamu berada di rumah, ini diperhatikan baik-baik. Kalau orang tua kamu berdiri, sebenarnya ada yang berdiri. Tapi nyatanya kayaknya prakteknya tidak. Tapi kalau sama guru pesantren itu luar biasa. Kalau kamu pernah berkunjung ke pesantren itu kiainya lewat, santri langsung jadi patung. Dia saat berjalan ini ada kiai lewat, berhenti, tunduk sampai kiainya tidak kelihatan pergi lanjutkan perjalanan. Hormatnya kepada luar biasa. Harusnya kamu hormat kepada orang tua kamu juga luar biasa. Oke, kemudian yang ketiga apa? Memenuhi panggilannya, mematuhi setiap perintah-perintah mereka. Tadi sudah. Kemudian yang keempat apa? Memenuhi panggilannya. Tadi sudah. Ketika dipanggil, penuhi panggilannya. Jangan kemudian mengabaikan panggilan orang tua ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak usah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua. Ingat, kalau nanti orang tua kalian sudah tua, kalian sudah menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, sukses. Orang tua kalian sudah tua, pesan bapak yang mau jangan pernah jadikan orang tuamu sebagai pembantu. Ingat itu. Apa ada Pak? Ada anak yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Hidup di rumahnya, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh gosok, masak, semua pekerjaan ibunya yang melakukan, merawat anaknya. Jangan jadikan orang tua sebagai pembantu. Yang benar gimana?
sebagai ratu dan ayahmu sebagai raja. Jangan disuruh-suruh. Walaupun kalian mencoba untuk membalas kebaikan orang tua dengan apapun, itu belum bisa melunasi daripada hutang-hutangmu kepada orang tua. Maka jangan pernah bikin orang tuamu kecewa. Jadikan mereka bahagia di masa tuanya, cukupi kebutuhannya, pensiunkan dia, jangan boleh bekerja, cukupi semua kebutuhannya. Kalian akan menjadi anak-anak yang baik. Ingat saudara, apa nanti yang kalian berikan kepada orang tua, langsung diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat ganda luar biasa. Maka sebab itu hargai jerih payah orang tuamu, jadikan mereka sebagai dan Allah jadikan sebagai ratu dan raja. Nah ya, kemudian tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membanggakan, tidak membanggakan mereka. Jadi pokoknya dia begini. Intinya kesimpulannya adalah satu, dua, tiga. Tangannya cukup. Satu, dua, tiga. Tidak ada yang pegang tangan kawan. Saya ingin guys. Tuh, dua. Sampai ke situ. Sudah selesai. Saya yakin kalian anak sudah bagus. Tapi kesimpulannya satu, orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup, terutama ibu. Ibu punya 3 tingkatan dibanding ayah. Karena ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang ayah. Ibu mau mengandungmu, melahirkanmu, menyusui kamu. 3 hal ini hanya bisa dilakukan oleh ibumu dan tidak bisa dilakukan oleh ayahmu. Maka siapa di dunia ini orang yang harus kalian hormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru. Tapi namun dunia tetap kalian juga harus berbakti kepada ayah, karena dia yang mencari kecukupan nafkah untuk kehidupan. Jadi dalam hal ini penting. Dan yang kedua, guru adalah orang tua di sekolah. Guru ngaji, orang tua di gereja. Oh bagus, bagus. Apalagi tadi kan yang dikatakan pesantren, kiai itu guru yang luar biasa, orang tua. Kemudian yang ketiga tadi mertua adalah orang tua yang harus kalian hormati. Baik, itu barangkali materi yang Bapak sampaikan pada pagi ini sampai jam 9.20. Karena nanti ada beberapa agenda, antara lain akan ada agenda pemberian reward atau semacam penghargaan bagi anak yang sudah hafal juz 30 dari mulai kelas 6 sampai kelas 1 dan sudah hafal juz 30 dan yang mendapatkan penghargaan. Ya, yang belum tetap semangat, terutama kelas 6. Semangat ya. Terus yang berikutnya nanti masih ada kegiatan-kegiatan. Jadi saya kira cukup sampai di sini saja. Tolong apa yang Bapak pesankan tadi itu diamalkan aja, bikin orang tua kalian sekarang, terutama ibu yang bikin senang, penuhi panggilannya, harapannya. Jangan pernah membantah dengan satu patah kata pun. Saya kira itu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Dentis, Bumi, Dara, Budi, ini Bapak Ibu semuanya ya, kemudian di belakang dari Bapak juga. Amin. Bu Ayu seperti itu, Bu Zera, Bu Yesi, Bu Evi, dan lain-lain. Semua dari sebutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendatangkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini alhamdulillah semua Bapak sehat hari ini. Sehat alhamdulillah ya. Kemudian salam dan doa yang disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya ya, seperti yang disampaikan proses tadi, ya anak-anak semuanya harus mempertimbangkan adab ya. Nah ada, jadi tidak boleh misalnya lagi disampaikan materi, disampaikan motivasi, kalau Bapak juga ngomong di belakang, boleh nggak kayak gitu? Nah kalau misalnya Bapak janjian di depan ngomong, tiba-tiba ada yang di situ ngomong juga, kira-kira anak Bapak agak kesel nggak? Kesel kan? Misalnya nih, siapa nih? Bang nama siapa Bang? Altaf, yang azan kemarin ya Altaf? Nah, Altafnya azan kemarin kan? Altaf ngomong tuh bagaimana cara azannya kalian. Tapi misalnya ya kan, saya ini baru bisa ya, ngobrol terus ya azannya. Ya, atau bintang ngobrol terus apa lagi? Atau Yafik ngobrol terus. Atau siapa nih Ayah ngobrol terus. Ini misal ya, bisa bukan sebenarnya. Kan pasti kesel ya, pasti ya. Nah jadi intinya adalah akhlak kita harus kita utamakan ya. Kemudian ilmu juga dari ilmu dan akhlak ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak semuanya bisa berubah ya. Nah ini namanya siapa ini? Ini sini Pak. Ini saya kayak sambil ada. Kamu sini. Coba dulu apa-apanya. Dia kan berbuat salah tuh. Dia berbuat salah itu nggak ada menyadari kesalahannya. Coba kita perhatikan, dia senyum, dia senang. Ini gimana kira-kira? Coba. Kita merasa kayak kok bisa ya saya disuruh menyesal nggak? Menyesal saja kita tahu. Menyesal tahu gitu. Masa kita menyesal kayak gitu? Hah? Gimana Pak? Ini bohong ya? Pintar main bola, apa bisa ya? Padahal pintar main bola, masa kita pintar main yang lainnya, tapi kita kenapa hukumannya seperti ini ya? Saya merasa kayak gitu, merasa kayak menyesal nggak? Nah, salah buat lagi nggak kayak gini? Yang betul jangan dulu, nggak boleh sendiri. Tadi Mas Rulnya senyum. Ya, coba berjanji dulu. Saya berjanji. Tidak akan mengulangi kejadian seperti saat menerangkan. Jika saya ulang akan dipanggil orang tua. Kamu senang nggak dengan orang tua? Nah, saya pernah berjanji ya. Kita suruh duduk ya. Janji ya. Senyum lagi. Duduk. Ini kita yang dulu sambil ya. Kamu Abil kan? Abil kan? Tadi kan saya bilang apa? Abil ya, Abil. Abil dari tadi pas saya perhatikan di belakang, dia senyum aja. Gimana kamu senyum aja? Terus ngobrol senyum aja. Sama Fadli mana Fadli?
dulu. Bentar ya, Pak Esmobil ya. Pak Esmobil, Pak Ustaz. Sebentar ya, belum menit ya. Kan tadi suruh motivasi. Sini. Kamu ngobrol apa tadi? Senyum boleh, ibadah. Tapi kan ditanya jangan senyum terus. Ada menyesal nggak? Oh, menyesal. Mau nggak melakukan perempuan? Lalu lah, ya. Ini pemain volley. Benar ya? Benar nggak? Benar, pemain volley kosnya bagus. Ya, pokoknya jangan. Abel juga anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Abel selalu kalau jumpa pasien itu ketemu pasien itu jamaah terus, masya Allah. Ya, Abel ya, benar nggak Abel? Jamaah terus, Abel jamaah terus di masjid apa? Masya Allah, ya. Jadi jangan ulangi lagi ya, berjanji ya. Jadi sama-sama, saya berjanji. Tidak akan mengulangi lagi. Kejadian seperti ini. Kayak saya mengulangi. Akan dipanggil orang tua. Senang nggak dipanggil orang tua? Nggak senang. Nggak senang. Udah ya, duduk semuanya ya. Oke, nama semuanya ya. Oke, hari ini ada bapak, ada sekitar 80-an itu khatam juz 30. Masya Allah. Kita takbir dulu ya. Semangat, gitu ya. Bagi yang belum paham, terutama yang kelas 6, berusaha, ya, berusaha yang terbaik. Bagaimana caranya? Setting targetnya. Kalau sekarang kurang punya 6 surat, gimana caranya? Oh, hari ini 1 surat dulu, besok 1 surat lagi, besok 1 surat lagi, atau minggu ini 1 surat, nanti setelah minggunya 1 surat lagi, bisa ya, semuanya ya. Oke, yang kelas 5, tadi abang kelas 6, abang kakak kelas 6. Yang kelas 5 juga jangan mau kalah, ya. Yang kelas 6 yang sudah khatam juz 30, yang kelas 5 berusaha terus supaya nanti pada saat kelas 6 bisa tambah ke juz 29 gitu, ya. Sama-sama kita doakan ya. Jadi masih berharap kalau semuanya dari kelas 5 dan 6 terus bersemangat untuk khatam juz 30 minimal dan surat-surat yang lainnya ya. Kita doakan semuanya menjadi anak yang cerdas, takwa, berakhlakul karim. Kemudian yang terakhir sebelum berhadiah Bapak semuanya, bagi yang belum khatam juz 30 jangan merasa tidak mampu. Wah, ini kita lagi nih. Masya Allah. Tadi kelas 1 kan Bapak langsung masuk kelas 1 nih. Masya Allah, dia tenang, rapi. Kalau berbicara ditanyakan, Masya Allah, kelas 1. Makanya kelas 1 bilang, ini kelas 1 itu badannya kecil-kecil loh. Dan pengetahuan dan sikapnya itu sama dengan kelas 6. Ya, ini udah 2 kali saya bilang, kelas 3, kelas 4 juga kayak gitu loh. Kelas 1, badannya masih kelas 1, tapi jiwanya sudah kelas 6, luar biasa ya. Nah, jangan kalah dengan bapak-bapak dan kakak-kakak di kelas 5 dan kelas 6 ya. Mungkin itu saja ya, kalau ini langsung kita bagi hadiahnya ya. Oke, sekian dari Pak Saiful. Sekali lagi, bagi yang belum, coba kita tepuk tangan dulu. Bagi yang sudah khatam juz 30, coba angkat tangan. Oke. Yang belum khatam juz 30 kelas 5 dan kelas 6. Yang belum. Oke, semangat terus ya semuanya ya. Yang kelas 5 minimal sampai siswa di kelas 5. Yang kelas 5. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Bagi yang kelas 6, jangan merasa tidak mampu untuk khatam juz 30. Waktunya masih ada. Sebelum bulan Juni 2024. Mudah-mudahan insya Allah anak bapak semuanya, terutama yang berada di kelas
Ingat, sebelah kiri laki-laki, nanti sebelah kanan perempuan. Oke? Tolonglah jangan bersuara agar ini berjalan dengan cepat. Dari kelas 4A. Kemudian Ananda Kafi Elzam Saragi. Kemudian Ananda Muhammad Yudhistira Atmaya. Kemudian Ananda Muhammad Safa Al-Hafid kelas 4C. Ananda Ahyar. 5A Ananda Afika Agatha. 5B Ananda Alia Sabit. 5B Ananda Citra Putri Aprilia. 5B Ananda Muhammad Ali. Ananda Muhammad Naufal Zakwan. Ananda Anissa Putri Jahratul Aini. Kemudian Aira Kanza Salsabila. Kemudian Ananda Raisa Salsabila Samha. Kemudian Ananda Husna Durratul Fatimah. Ananda Kina. Terus Ananda Muhammad Bagas Silawan. Ananda Muhammad Bagus Silawan. Dan Nanda Naura Saza Sabzani. Baik, ini Ananda kita dari kelas 5. Kelas 5 yang sudah menyelesaikan khatam Quran, menghafal juz 30. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ibu kelas 5 boleh maju untuk menjadi anak kita dari kelas 5. Yang laki-laki, nah, maju dari sini. Ya, dari sini. Ya. Dan insya Allah penyerahan hadiah akan langsung diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Saiful Nasri SP kepada Bapak yang bersabar. Panggilan kepada Ananda Faidatiha. Coba kami bersama dengan Falas Akbar, Falas Ridwan. Ada segera Faidatiha ada. Ayo segera cepat. Sama Falas Ridwan ada. Falas belum ada.
Baik, insya Allah kita akan lanjutkan.